Shalom, selamat sore semuanya. Puji Tuhan, kembali kepada saya Adik Tivianus. Saya ingin berbagi kebenaran firman Tuhan, renungan untuk kita semua di dalam video atau channel Jesus Christ Ministry. Puji Tuhan, sekian lama saya tidak membuat video, tetapi saya ingin menyampaikan pesan firman Tuhan ini kepada saudara. Ini dorongan Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada saudara mengenai tentang tema pada hari ini yang terjadi saat ini, yaitu roh atau spirit bunuh diri. Saya ingin sampaikan begitu, mungkin orang-orang akan mendengar kenapa pendeta ini menyampaikan roh bunuh diri. Seharusnya tidak perlu disampaikan, tetapi saya ingin sampaikan firman ini kepada saudara. Mengapa banyak saat-saat ini orang-orang melakukan atau mengakhiri hidupnya dengan cara mereka sendiri, walaupun belum waktunya Tuhan untuk mereka meninggalkan tubuhnya. Tetapi saat-saat hari ini banyak kita dengar anak-anak muda, orang tua, apapun itu, mereka mengakhiri hidupnya dengan caranya sendiri, yaitu dengan bunuh diri. Ada yang gantung diri, ada yang minum racun, ada segala macam cara. Sehingga itu bukan waktunya Tuhan. Tetapi orang yang bunuh diri adalah kekejian bagi Tuhan. Tuhan tidak senang dengan orang-orang bunuh diri. Apalagi jika ada orang Kristen yang bunuh diri. Saya ingin sampaikan, sampai hari ini masih ada orang-orang Kristen ketika ada masalah, problema, mereka akhirnya tidak kuat menghadapi masalah itu. Akhirnya apa? Mereka mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Puji Tuhan. Haleluya. Saya ingin membahas mengapa roh ini juga dapat masuk di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Puji Tuhan. Mari kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10. Ada berapa hal, dan ini biar kita renungkan, biar menjadi kekuatan kita. Puji Tuhan. Yohanes pasal 10 ayat 9 sampai 10. Perhatikan firman Tuhan yang ingin saya sampaikan pada saudara. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ayat yang 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Puji Tuhan. Kita bersyukur menjadi orang-orang Kristen atau menjadi anak-anak Tuhan. Tetapi saya ingin sampaikan, kita sebagai orang percaya harus benar-benar mempercayai atau mengimani setiap perkataan firman Allah dan mengizinkan firman itu tertanam di dalam kehidupan hati kita, sehingga firman itu menjadi kekuatan bagi saya dan saudara. Tetapi pertanyaannya, mengapa saat ini banyak orang-orang Kristen juga ketika ada dalam masalah mereka tidak kuat, mereka stres, mereka murung, dan akhirnya mereka mengambil kesempatan untuk bunuh diri. Saya ingin sampaikan, di balik yang terjadi saat ini, kalau ada orang-orang yang bunuh diri, bahkan orang Kristen yang bunuh diri, saya ingin sampaikan, ada pekerjaan kuasa kegelapan. Nah, ini saya sampaikan, iblis pekerjaannya di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang 10, perhatikan. Pencuri datang hanya untuk mencuri. Perhatikan. Pencuri ini siapa yang dimaksudkan di dalam firman Tuhan Injil Yohanes? Pencuri yaitu iblis. Iblis datang untuk mencuri. Apa yang dicuri? Kebenaran, firman Tuhan, sukacita, damai sejahtera yang kita terima. Nah, jika saudara sebagai orang percaya benar-benarlah sungguh-sungguh untuk mengimani setiap perkataan firman Tuhan, dan terimalah firman itu dengan iman dan simpan di dalam kehidupan saudara sebagai kekuatan. Karena firman Tuhan adalah Allah sendiri. Firman Tuhan adalah perkataan Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan bagi orang-orang percaya sebagai anak-anaknya. Puji Tuhan. Saya sangat meyakini firman ini. Saudara, jika kita bermain-main di saat saudara beribadah, saudara tidak lagi merenungkan firman Tuhan, saudara tidak memiliki hubungan dalam doa, penyembahan, dalam merenungkan firman Tuhan, iblis akan mudah untuk mengintimidasi saudara atau mempengaruhi hati saudara
dan membisikkan hal-hal yang tidak baik, yang membuat saudara menjadi lemah, yang membuat saudara menjadi tidak semangat, sehingga saudara menjadi orang-orang Kristen yang hidup di dalam kelemahan. Padahal saudara sudah tahu bahwa saudara telah menerima janji firman bahwa Tuhan adalah kekuatan yang memberikan kemenangan, yang memberikan kekuatan, yang membebaskan, yang menolong dan menyembuhkan segala apa yang kita, menyembuhkan penyakit, yang membebaskan kita dari segala masalah maupun kuasa kegelapan, yang melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Tetapi banyak orang Kristen tidak memahami ini. Bahkan orang Kristen masih mengalami kelemahan kekalahan. Mengapa? Karena mereka tidak menerima firman itu dengan baik. Haleluya. Sehingga ayat selanjutnya, perkataan selanjutnya, dan membinasakan. Apa yang dibinasakan? Jiwa saudara. Jika jiwa kita sudah dibinasakan, semangat kita dicuri untuk hidup. Tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, terus marah-marah, tidak ada sukacita, murung terus, tidak ada semangat hidup. Iblis tidak menginginkan anak-anak Tuhan hidup di dalam kekuatan Tuhan, hidup di dalam janji-janji Allah, hidup dalam berkat-berkat Tuhan, hidup dalam pertolongan Tuhan, hidup di dalam pertolongan Tuhan. Mengapa? Karena iblis iri, iblis tidak senang. Tujuan iblis datang di dunia ini untuk membinasakan, membuat anak-anak Tuhan jauh. Dengan cara itu, ketika ada masalah problema, saya ingin sampaikan, ketika kita tidak memiliki firman di dalam kehidupan kita, kita tidak memiliki hubungan erat dengan Tuhan, tidak memiliki hubungan hati kita dengan Tuhan. Saya ingin sampaikan, iblis akan mudah untuk mempengaruhi hati saya dan saudara dengan perkataan-perkataan yang membuat kita menjadi lemah, kita menjadi orang-orang Kristen yang hidup dalam kelemahan. Walaupun kita tahu bahwa firman berkata bahwa Tuhan adalah kekuatan bagi saya dan saudara. Amin. Haleluya. Selanjutnya, pencuri itu, iblis itu akan membinasakan. Apa yang dibinasakan? Roh saudara. Nah, ketika sampai dalam binasa, ketika kita tidak kuat di dalam Tuhan, maka iblis akan membisikkan. Maka banyak hal-hal yang tidak baik yang membuat kita menjadi lemah, dan iblis akan masuk dengan kata-kata yang licik. Nah, dengan ini banyak orang-orang Kristen atau orang-orang lain yang tidak kuat di dalam Tuhan, tidak memiliki firman di dalam kehidupan mereka. Akhirnya banyak mengakhiri diri mereka dengan cara yang tidak benar, minum racun, menggantungkan diri. Nah, iblis di balik semua ini ada pekerjaan iblis. Tetapi saya percaya, ketika orang itu percaya kepada firman Tuhan dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, sebagai gembala, sebagai Tuhan Juru Selamat, saya tidak percaya saudara akan tetap kuat seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan pasal yang ayat yang 9, Yohanes pasal 10 ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Tuhan datang dan setiap orang percaya kepadanya akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Tuhan akan memelihara kehidupan saudara dengan sempurna. Tuhan tidak pernah ingkar janji atas perkataannya. Setiap orang percaya dan mengklaim firman itu dan menyimpan firman itu di dalam hatinya dengan sungguh-sungguh, saya percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita lihat di dalam Mazmur pasal 34. Mazmur pasal 34. Saya ingin membawa saudara untuk merenungkan tentang kita Mazmur. Mazmur pasal 34 ayat yang ke-6. Orang-orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar, ia menyelamatkan dia dari segala kesesatan. Saudara, ketika saudara tertindas, mungkin tertindas bukan karena orang lain yang menindas saudara. Mungkin saudara sedang tertindas oleh masalah, problema di dalam ekonomi, mungkin dalam usaha saudara yang saat ini mungkinlah belum naik lagi, dan atau saudara sedang dikucilkan. Saya ingin sampaikan, jangan sampai iblis membuat saudara semakin jauh menjadi lemah secara rohani. Semangat saudara dicuri, jangan sampai. Tetapi perhatikan apa yang disampaikan oleh pemazmur ini. Orang yang tertindas ini berseru. Setiap orang tertindas ketika mereka berdoa, Tuhan mendengar. Maka Tuhan akan turun campur tangan menyelamatkan dia dari segala kesesatan. Kesesatan apapun. Ketika saudara datang kepada Tuhan, Tuhan akan menyelamatkan saudara. Haleluya. Dan selanjutnya Mazmur pasal yang ke-28. Mazmur pasal yang ke-28, puji Tuhan, ayat yang ke-7. Mazmur pasal 28 ayat yang ke-7. Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku, padanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria
hatiku, dan dengan penyanyianku aku bersyukur kepadamu. Puji Tuhan. Kita melihat pemazmur ini, di mana pemazmur memberikan pengalaman hidup mereka, pribadi mereka, dan dituliskan dan dicatat bahwa Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Jadikan perkataan ini menjadi doa, perkataan iman di dalam hidup kita, menjadi doa kita bahwa Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, yang akan menolong kita, memberikan kekuatan kita untuk menghadapi masalah, problem yang kita hadapi saat ini. Saya percaya ketika Tuhan memberikan kekuatan dalam hidup kita dan kita menerima kekuatan itu dan mengimani janji firman ini, saya percaya saudara akan menerima kekuatan yang baru daripada Tuhan untuk menghadapi setiap masalah yang kita hadapi. Saya percaya. Puji Tuhan. Mazmur pasal 7 ayat 8, 28 ayat yang ke-8. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang dirahmatinya. Puji Tuhan. Selanjutnya, Mazmur pasal 118. Mazmur pasal 118 ayat yang keempat. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasannya untuk selamanya. Puji Tuhan. Mazmur 118 ayat yang keempat. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasannya untuk selama-lamanya. Ayat yang kelima. Dalam kesesakanku aku telah berseru pada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Saudara, ketika ada masalah problem apapun, Tuhan mengajak kita dalam kitab Pemazmur ini supaya kita percaya dan berlindung kepada Tuhan saja. Karena Tuhan adalah kekuatan perisai yang akan memelihara kehidupan kita. Bahkan di dalam Injil Yohanes, Tuhan adalah gembala yang baik bagi saya dan saudara, yang menggembalakan kehidupan kita, yang menggembalakan jiwa kita. Puji Tuhan. Sampai hari ini Tuhan ingin kita tetap hidup di dalam Dia. Haleluya. Mari, ketika ada masalah, datanglah kepada Tuhan, berdoa, berseru, atau saudara memuji Tuhan. Itu menjadi kekuatan bagi saya dan saudara. Ketika kita lemah, ketika kita memuji Tuhan, ada kekuatan yang mengalir di dalam kehidupan kita, yang akan menguatkan roh dan memberikan sukacita dan sejahtera, hiburan di dalam jiwa kita, dan tubuh kita akan sehat juga. Haleluya. Ketika kita ada di dalam Tuhan, Tuhan akan mengurapi saya dan saudara dengan Roh Kudus. Puji Tuhan. Yang terakhir, Efesus pasal 6. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Surat Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saya ulangi lagi. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Biarlah kehidupan kita di akhir zaman ini, sebagai anak muda, sebagai orang tua, sebagai pelayan Tuhan, apapun saudara pembisnis, apapun yang saudara lakukan, biarlah engkau kuat di dalam Tuhan. Sebab Tuhan adalah sumber kehidupan kita, yang menyelamatkan kita, yang menyelamatkan jiwa kita, yang menghidupkan roh kita kembali, dan yang memberikan kekuatan dengan kuasanya, yaitu kuasa Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita untuk memimpin kita kepada seluruh kebenaran, yang akan menolong, menghibur, yang akan membela kita senantiasa. Jadi biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita ketika saudara ada di dalam Tuhan. Jangan takut ketika ada bisikan kuasa kegelapan apapun iblis ingin coba melemahkan saudara. Saudara dapat menghancurkan atau mengalahkan kuasa itu, perkataan itu, dalam nama Yesus. Saya percaya. Dan saudara bisa usir setiap perkataan-perkataan yang membuat saudara lemah. Mungkin orang lain dipakai kuasa kegelapan untuk melemahkan saudara. Saya ingin katakan, saudara dapat menentang itu semua. Semua itu di dalam nama Yesus, dalam kuat kuasanya. Jadi akhirnya engkau dan saya biarlah kuat di dalam Tuhan dan kekuatan kuasanya. Puji Tuhan. Mari izinkan saya untuk berdoa bagi saudara sebelum saya mengakhiri renungan firman ini. Puji Tuhan. Mari. Ketika saudara mengalami kelemahan saat ini, apapun masalah yang saudara hadapi, ulurkan tangan saudara di kamera saudara,
atau di video yang saudara lihat saat ini, saya ingin berdoa bagi saudara. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa pada saat ini bagi mereka di mana mereka berada, anak-anak Tuhan, anak-anak pemuda remaja maupun orang tua, maupun siapapun yang mengalami masalah, problema dalam kehidupan mereka. Aku minta pertolongan daripadamu di dalam nama Yesus. Tuhan tolong kuatkan mereka, Tuhan tolong jamah mereka di dalam nama Yesus. Lepaskan mereka dari segala kuasa yang melemahkan mereka. Perkataan intimidasi yang mungkin mereka telah dengar dari kuasa gelapan, kami hartikan, patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan kekuatan baru bagi mereka, kekuatan daripadamu. Kami percaya Engkau menguatkan roh mereka, memberikan sukacita dan sejahtera di dalam jiwa mereka. Di dalam nama Yesus akan mereka terus berjalan bersama Tuhan menghadapi masalah di hari-hari mereka. Dan mereka bukan semakin lemah, tetapi mereka semakin kuat, kian naik dan semakin kuat sebagai bagikan burung Raja Wali. Di dalam nama Yesus, mereka semakin dewasa secara rohani dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati channel ini, biar channel ini Jesus Christ Ministry memberkati mereka semua lewat renungan, lewat apapun, dan berkati para sponsor donatur yang telah membantu, yang telah menyalurkan dana mereka, membantu hamba-hamba Tuhan, bahkan pembangunan rumah Tuhan, apapun itu bentuknya, di dalam nama Yesus, apa yang mereka tabur, mereka akan menuai semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mengucap syukur, haleluya, amin. God bless you, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Bye-bye, Jesus love you.